Ini kabar gembira. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan ini kabar gembira untuk orang yang mengamalkan thariqah. Karena zikir seperti ini hanya ada di thariqah. Saya sudah belajar macam-macam mazhab dan aliran, hanya orang thariqah yang amalin ini. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Man qala la ilaha illallah, ya, min qalbihi aw lisani. Ya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari kalbunya atau jiwanya, haramahullahu ala nar, haramahullahu ala niran. Allah haramkan dirinya, jasadnya dari api neraka. Yang membaca zikir la ilaha illallah dengan kalbu siapa? La ilaha illallah itu zahirnya, syariatnya man qala la ilaha, thariqatnya min qalbihi, dibaca dari dalam kalbu. Itu thariqat, itu dalil berthariqat. Jadi kalau orang nanya apa dalil berthariqat, dalilnya Sahih Bukhari, siapa yang baca la ilaha illallah min qalbihi, dari dalam kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah أوجد نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أن يخلق آدم، والحمد لله الذي نورنا بحبيبه سيدنا محمد نور الأنوار، والحمد لله الذي جعلنا من أمة من ولد في ربيع الأنور سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bersyukur kepada Allah, berkat nurnya kita hadir malam ini. Jika tiada nur itu masuk ke dalam qalbu, adalah qalbu ini terpanggil untuk berkumpul. Saya lihat ada yang jauh tadi, dari Lasem, dari Kudus, dari Semarang, dari Jogja. Semoga Allah berkahi kedatangan mereka. Dan yakin dan keluarga yang berdia, para santri yang khidmat, semoga Allah dan kita semua diistiqomahkan sampai mati. Amin. Siapakah tentara akhir zaman itu? Tentara akhir zaman itu man qala rabbunallah tsumma istaqam, orang yang mengatakan Rabb kami Allah, lalu mereka berusaha untuk istiqomah, tidak memastikan dirinya pasti orang baik, tapi dia selalu berusaha menjadi orang baik. Karena dia tidak pasti tentang dirinya, bagaimana mungkin dia memastikan orang jahat itu mati jahat? Bagaimana mungkin dia menuduh pemaksiat mati maksiat? Oleh karena itu, ciri-ciri tentara akhir zaman itu, ini yang disebut oleh Sayyidina Nabi SAW, ruhama ubainahum. Ruhama ubainahum itu pecahan dari nama Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Maka mereka itu menebar kasih sayang sesama mereka. Yang dijamin tidak berdosa itu cuma para nabi, para rasul. Selain nabi berdosa. Namun para nabi merasa berdosa meskipun mereka tidak punya dosa. Dan sebaliknya ciri-ciri musuh-musuh Allah sampai nanti akhir zaman, bahkan mulai ini, merasa dirinya tidak berdosa, memastikan dirinya kelompoknya paling benar. Ya. Ini hati-hati, ini mulai muncul orang-orang yang memastikan kelompoknya paling benar, manhaj ajarannya paling sahih, paling keren. Nah,
kita berhati-hati untuk hal seperti ini, karena itu bagian daripada ya, al-ujub wal kibr, ya. Dan itu si penyakit kalbu, ya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah al-fatih lima ughliq, pembuka hati yang tertutup, pembuka alam semesta. Alam tadi tidak ada, Allah buka dengan nur Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq. Karena Allah membuka dengannya, Allah pun akan tutup dengan orang yang manismuhu ismu Muhammadin, dengan pewaris yang nanti juga akan menebar nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau ibu-ibu bapak ini punya kunci rumah, berarti pemilik rumah, bukan? Benar. Yang punya kunci mobil, pemilik mobil atau tukang parkir? Yang mana? Kalau Pak Kiai ini, kami ini sama-sama muda, cuma beliau lebih tua dikit mukanya. Iya. Kalau beliau ini punya kunci mobil, kunci rumah, berarti yang punya rumah siapa? Apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biyadi mafatihul jannah. Pegang ini malam ini, ya. Bi yadi, di tangankulah kepemilikan hak akses masuk sorga, kunci sorga. Bukan hanya miftah, kiai. Mafatih. Apa arti mafatih? Kunci-kunci. Kenapa? Karena pintu sorga itu samanya ada 8 pintu besar. Itu pintunya menandakan kelas orang yang masuk. Ini orang ahli apa ini? Maka ada 8 derajat. Ya, itu yang disebut dalam syair tadi, dalam sholawat tadi. Ya Rafi asyani wad daraji, ya Rasulullah, salamun alaik. Gimana tadi? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani أطلت يا جيرة العالمين يا مهين الجود nanti nggak usah menyinggung yang ini apa semuanya ya iman karena sudah banyak kita ada urusan sama mereka, urusan kita banyak ya yang rumah ya. Ya Rafi'a sya'ani, wahai yang tinggi halnya, keadaannya, wadaraji, dan derajatnya, ya, derajat tertinggi di surga itu milik yang punya surga, yang dikasih kepemilikan surga, yang dikasih kunci surga, dan itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi Kiai bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya boleh disampaikan. Jangan bahas-bahas konflik nasab. Itu saya sepakat. Ya. Kenapa? Urusan kita banyak. Urusan kita, ilmu yang belum dibahas banyak. Kalau ada yang bahas-bahas nasab, alhamdulillah, tugas kita selesai di satu bab. Ya. Tapi benar salahnya kita serahkan kepada ya. Dan ini sholawat bahas nasab, ya. sholawat Ya. Walana khairul anani abu wa aliyul murtada hasabu, ya. Wa illa sittaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani, gitu ya. Kam min imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu. Tapi kalimat sebelumnya lebih menarik.
Na'riful batha wa ta'rifuna. Na'riful batha, kami tahu si batha. Tahu batha? Apa itu batha? Ini selama ini mendengarkan syair salawatnya ngerti nggak? Coba bahasa Arabnya ngertos ya gitu. Ngertos. Gitu bahasa Jawanya ya. Apa itu batha? Batha itu satu tempat menjelang ke Mekah. Nabi Muhammad SAW kalau berangkat dari Madinah mau ke Mekah, nggak jauh dari situ ada satu tempat namanya apa kata Al-Imam Dibai, na'riful batha wa ta'rifuna. Kami ini kenal tempat yang dulu Sayyidina Muhammad SAW ketika salaman ya, itu tangannya dipegang oleh para sahabat, dan sahabat-sahabat semua merasakan nur Sayyidina Muhammad SAW. Itu batu-batu baca salam ke Nabi, pohon-pohon baca salam ke Nabi. Coba orang Gunung Kidul disalamin Gunung Jati, kabur. Makanya nggak boleh jadi Nabi, karena baru disapa Gunung Jati, pohon jati sudah halu, sudah takut. Wa ta'rifuna, itu tempat juga kenal sama kita. Wa Safa wal baitu ya'lafuna. Safa dan Marwah al-bait, ya, Baitul Haram, itu kenal kami, ya'lafuna, dan mesra dengan kami. Ini kok bisa kalimat begini halu gak? Kami kenal dengan batha, satu tempat, dan dia juga kenal kepada kami. Emang tempat kenal sama kita, Pak? Hah? Serius? Jadi banyak ajaran kepercayaan sebenarnya itu secuil dari ajaran Sayyidina Muhammad SAW yang kemudian dikembangkan tapi kurang berdalil. Itu aslinya ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Apa itu? Ruh itu macam-macam, bertingkat-tingkat. Ada ruh yang murni disebut Ar-Ruh Al-Qudusi, bukan Roh Kudus, beda. Ar-Ruh Al-Qudusi. Ar-Ruh Al-Quds itu yang ditiupkan Allah kepada tubuh ini, kepada manusia, sehingga manusia yang bernama Sayyidina Adam berhak mendapat sujud dari malaikat. Bayangkan malaikat sujud ke Nabi Adam, ngeri gitu. Halo, ini keturunan Nabi Adam, Pak, keturunan yang disebut Darwin. Manusia itu dari kera. Ini manusia yang kera atau manusia Adam ini? Adam ya? Yakin. Yakin. Hafal yakin. Lagi rame hafal yakin. Sayyidina Adam tubuhnya dari tanah, bukan dari cahaya seperti malaikat. Tapi sang cahaya-cahaya ini disuruh sujud kepada yang tercipta tubuhnya dari tanah. Oh, ternyata sujudnya bukan karena dia tanah, tapi nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan kepada si tanah itu apa? Rohku. Ayo, rohku itu apa? Rohku, bukan hembusanku, bukan zatku. Hembusanku, tapi bukan zatku. Jadi jangan salah. Ini banyak yang menerjemahkan Allah menghembuskan zatnya ke dalam tubuh manusia. Berarti zat Allah pecah-pecah dong. Ya, satu di situ, satu di situ. Udah berapa orang hadir malam ini? Rohnya pecah-pecah. Itu tidak sesuai dengan maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah hembuskan apa? Makanya kami di Ribat, ya, saya sering sampaikan ini di mana-mana, ada satu kaidah yang kita sebut, ya, Haikal Ma'arif. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah. Coba ulangi. Ahad Zatullah, Ahmad. Kalau pakai langgam tadi gimana? Ahad, gimana? Ya Rasulullah, gimana coba? Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah.
Itu aja dulu. Nanti kalau berikut suaranya sampai bukan. Dua itu intinya. Dua berikut lanjutannya. Ahad zatullah. Ahad itu zat Allah. Makanya surat Kulhu Al-Ikhlas itu surat yang sangat canggih, pendek tapi padat karena bicara tentang zat Allah. Karena bicara tentang apa? Kulhu huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad. Jadi yang dapat memahami ini cuma orang yang mengerti di dalam dirinya ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa, dianya adalah Allah, bernama zatnya Ahad. Nama Allah itu banyak, salah satu namanya Ahad. Lalu Hu juga nama Allah. Allah itu juga nama dia. Terus Allahus Samad. As-Samad itu juga nama dia. Apa makna As-Samad? Ada Pak Samad di sini, Pak Somad ada. Namanya ngeri itu. Harusnya dipanggil Abdul Somad, dipanggil Somad atau Somaj. Somad, Allahus Somad. Apa arti As-Somad? Yang dia cukup dengan dirinya, yang selain dirinya tidak merasa cukup kecuali dengannya. Paham gitu? Ya. Allahus Somad itu yang maha cukup dengan dirinya, selain dirinya Allah tidak akan pernah cukup kecuali datang kepada Allah. Itu mana As-Samad. Jadi mau punya ilmu apapun, mau punya kesaktian apapun, mau apapun yang kita punya, kalau tidak ma'rifatullah As-Samad, pasti hidupnya nggak pernah bahagia dan puas. Beda. Mau itu sebenarnya paling pas itu ridho, menerima. Tapi kalau qanaah itu qina, cukup. Lebih tinggi merasa cukup atau merasa lebih tinggi mana? Ridho. Ridho itu terima apa adanya, mau senang atau susah. Karena senang susah itu jiwa. Kalau kalbu sudah bersama Allah, jiwa ikut senang. Jadi jiwa ini kapan dia gelisah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah, mengenal Allah, hati menjadi tenang. Berarti selain zikrullah, tenang nggak? Kalau kalbu nggak tenang, jiwanya gelisah. Kalau orang ngaji tarekat dan pesantren Pak Kiai Akhid ini ngaji tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah TQN, itu kerjanya zikir bukan? Kerjanya zikir. Berarti itu pintu menuju ketenangan jiwa. Syaitan senang nggak kalau jiwa orang tenang? Syaitan ridho nggak, terima nggak kalau kalbu manusia berisi nama Allah? Masalahnya syaitan itu tidak hanya jin. Ada setan mukanya mirip sama kita, makannya kayak kita. Kenapa? Dia makan nggak pakai bismillah, dia minum nggak ingat Allah, selesai makan minum nggak bersyukur kepada Allah walaupun dia kiai ustaz. Ilmu cuma untuk orang lain, untuk dirinya enggak. Karena yang makan dalam dirinya bukan hamba Allah tapi syaitan, maka syaitan menyertai dia makan. Kalau syaitan sudah nyertai makan, minum, kawin, maka syaitan pun menyertainya kalau bicara. Kalau dia khotbah, syaitan menyertai. Dia ceramah, syaitan menyertai. Mengerikan kerjaan syaitan itu. Mumpung namanya Al-Qadiri, ini saya sampaikan berkali-kali kepada jamaah thariqah. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab beliau, apa judul kitabnya?
Fathur Rabbani. Allah, penyingkir Allah. Kata beliau, syayatin minal insi asyaddu dararan minal jinni. Itu tidak suci. Quran suci tidak? Benar, benar mas. Salawat suci nggak? Suci. Apa kata Allah kalau nyuruh kita baca Quran? Qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir. Jangan makan, minum, bicara, kawin, nikah, usaha kerja, engkau baca Quran pun mesti berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Jadi baca Quran itu bisa dibaca. Jadi syaitan bisa baca Quran lewat tubuh manusia, tapi dia sendiri ngeri. Syaitan tuh ngerti Quran loh, jangan salah. Satu kali Sayyidina Abu Hurairah diperintahkan jaga lumbung gandum. Barangkali sering diceritakan di sini. Ketangkap ada yang maling. Ini Abu Hurairah sakti, coba orang itu, orang bukan manusia, itu syaitan, iblis, lalu bertubuh manusia. Dia ambil tubuh nggak tahu, dia jadi manusia. Apa kata dia? Abu Hurairah, lepaskan aku ajarkan kamu suatu ilmu. Bacalah ayat kursi, kamu tidak diganggu oleh syaitan. Abu Hurairah belum tahu kalau itu syaitan. Karena perhatiin, setan lawan sahabat Nabi, yang ketangkap siapa? Yang kalah siapa? Setan. Berarti sahabat Nabi ini sakti mandraguna. Oh, sakti. Untuk lepas, dia buka rahasia. Maka laporlah esok hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, malam tadi aku menangkap tiga kali menangkap selama 3 malam. Lalu di malam ketiga, ketika aku hendak lapor kepada engkau, ternyata iblis itu takut jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar nama Nabi jadi lari. Nah ini berarti nih mas-mas ahli salawat ente itu bisa bikin kabur iblis. Kalau setan bisa sembunyi di pembuluh darah, tapi kalau iblis pasti kabur. Pasti kabur. Iblis gak suka nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku lepaskan dia karena dia mengatakan ingin mengajarkan satu rahasia yang ditakuti oleh syaitan. Apa itu? Ayat kursi. Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Dia benar, wahuwa kazub. Dia kali ini benar, sadaqa wahuwa kazub. Dia kali ini benar, padahal dia itu kazub. Kazub itu faul, paling pendusta. Jadi ya mubalaghahnya, tidak selalu pembohong itu bohong, benar nggak? Koruptor itu tiap hari korupsi nggak? Enggak. Penyebar fitnah tiap hari nyebar fitnah? Tidak. Ada kalanya dia jujur. Ini kali itu jujur itu syaitan. Asbab Abu Hurairah itu ngaji ke Rasulullah SAW hanya 3,5 tahun, tapi langsung jadi wali kutub. Kenapa? Karena jumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna tuba liman ro'ani wa amana bi. Beruntung orang yang pandang aku Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah semata. Jadi kita hati-hati, jangan sampai diri ini dirasuki oleh syaitan. Gimana caranya? Maharnya bismillah. Coba praktek minum dulu. Bismillah. Bismillah, minum dulu Pak. Modus. Dauh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu karyanya favorit dari gurunya beliau dan gurunya saya juga, Kiai Haji Ahmad Al
Ikhwani, itu karya-karya beliau Ihya Ulumuddin dan semuanya itu favorit beliau. Kata Imam Ghazali, bagusnya orang makan minum tiap nyuap baca bismillah. Santri salah paham, tiap makan bismillah, bismillah, bismillah. Bukan itu maksud Imam Ghazali. Maksud Imam Ghazali, tiap engkau menyuap, tiap engkau meneguk air, ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Yang mengingat itu lisan apa kalbu? Lisan ngapain? Menyebut. Kalau sekedar menyebut, burung beo bisa. Jadi apa bedanya zikir ahli thariqah dengan zikir tidak berthariqah? Orang berthariqah itu belajar zikir dengan qalbu. Itu qalbu disebut singgasana Allah dalam diri manusia, sedangkan aras singgasana Allah di alam semesta. Maka berkalamlah imam kita terdahulu, ya, ini ijma ulama ahli marifat, al-alam insanun kabir wal insan alamun saghir. Manusia itu alam kecil, sedangkan alam manusia besar. Jawa Ada jagat alit, jagat ageng. Jagat alit, jagat ageng. Oh, ngeri juga. Itu tarekat Sadariyah itu. Nah, itu memang asli Jawa. Bukan, mana ada asli Jawa. Mana ada asli Jawi, asli Nusantara, nggak ada. Itu asli dari Allah. Iya. Kalau dari Jawa berarti ajaran bumi dong. Ajaran langit. Ya, ilmu itu sumbernya semua dari Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masuk ke bahasa-bahasa lokal sehingga orang mengira itu bagian dari kearifan lokal mereka. Ya, guru saya sampai ngomong gini tentang adat kami di Minangkabau. Kalau Islam nggak datang, Minangkabau sudah Islami. Padahal pepatah itu muncul setelah Islam masuk. Ajaran-ajaran itu, ya, itu perdebatan. Oke, itu kalau itu ngaji sejarah ya. Lalu dikatakan di sini di sholawat yang dibaca tadi, kam imamin ba'dahu falafu. Setelah Sayyidina Ali, lalu Hasan Hussein, betapa banyak para imam, ya, dari zuriat mereka khalafu, menggantikan. Wa bihadzal wasfi qad usifu, dan dengan sifat inilah mereka disifatkan min qarmid dahri wa zaman. Lalu disebut sini mislu Zainal Abidin, mislu Zainal Abidin Ali wa ibnihil Bakir khairi wali. Kenapa Ali bin Husain disebut Zainal Abidin? Tahu Mas, yang sholawat nih gimana bacanya? Mislu Zainal Abidin itu ya. Kenapa Ali bin Husain bin Ali disebut Zainal? Sehingga menjadi nama favorit di Jawa, betul nggak? Ya, betul. Tapi berubah jadi Mas Zainal, bukan Zainal lagi. Zainal ya. Ali bin Husain itu boleh dikatakan satu-satunya zuriat Sayyidina Husain, ya, yang dapat direkap dalam sejarah hadis dan ulama-ulama ahli sanad. Saya nggak bahas nasab ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kalau keluar rumah itu langsung diserbu tangan dan kakinya untuk diambil berkahnya. Jika beliau sholat di masjid, sholat Jumat, itu khalifah, nggak dipandang orang. Orang yang dipandang orang siapa? Imam Ali, belum bergelar Ali bin Husain bin Ali, belum ada gelar Zainal Abidin. Akhirnya gubernur di Irak melarang Ali bin Husain ini sholat Jumat. Inilah zuriat Nabi pertama yang dilarang sholat Jumat. Ada hikmahnya juga. Di zaman itu Bani Umayyah, setiap kali khutbah keluarga Sayyidina Ali dan zuriatnya pasti dilaknat. Digantilah dengan kalimat innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Ada kalimat sebelumnya juga ada kalimatnya.
Tuh tadinya enggak laknatullah ala Ali gitu. Dulu kalimatnya apa? Laknatullah terhadap Ali. Jadi yang mempolitisasi mimbar suci itu pertama kali adalah Bani Umayyah. Tapi bukan Sayyidina Muawiyah. Anaknya Yazid bin Muawiyah. Itu anaknya yang paling ngeri. Yazid bin Muawiyah. Dia nggak berani melawan Husain. Maka dia perintahkan Ibn Ziyad. Ibn Ziyad kirim panglima. Dialah yang memenggal Sayyidina Husain, pisah kepala dan badannya. Tapi ketika Nabi SAW masih hidup di dalam safar, beliau mengatakan, aku mencium darah segar Husain. Sayyidina Husainnya belum meninggal, tapi sudah tercium oleh Sayyidina Muhammad SAW. Seakan Allah kasih tahu, ini loh akhir salah satu zuriatmu wahai Rasulullah. Coba bayangin Pak, kenapa ada kelompok yang namanya Syiah? Syiah ini perasaan itu dijadikan akidah. Ini Syiah Rafidhah namanya. Tidak semua Syiah ya. Kalau ada keluarga kita diganggu, kita dendam nggak? Dendam nggak? Bener. Dendamnya dijadikan iman. Ini masalah kelompok Rafidhah. Kalau cuma mentafdil, melebih-lebihkan Sayyidina Ali, ahli hadis banyak begitu. Ahlu sunnah ada begitu. Imam Daruqutni, Imam Tabari mengatakan Ali afdal min Utsman. Itu biasa. Dan dia tidak keluar dari ahlu sunnah. Karena ilmu tentang sahabat mana yang paling mulia itu buatan ulama, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia Abu Bakar apa Umar? Abu Bakar. Nah, itu doktrin ahlu sunnah yang paling resmi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul gitu ya. Tapi di Maroko ada Sidi Ahmad Al-Humari mengatakan bukan Ali, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Abu Bakar. Yang lebih mulia itu putrinya. Itu aneh nggak? Nggak aneh, alhamdulillah. Kiai sih nggak aneh. Coba santrinya pasti aneh. Kata Sidi Ahmad, apa kata dia? Afdalun nas ba'da Sayyidina Muhammad SAW Fatimah Az-Zahra. Dan dia bukan Syiah, dia Ahlus Sunnah. Manusia paling afdal setelah baginda itu Fatimah, Sayyidah Fatimah. Kita jarang dengar ya. Yang kita tahu selama ini kajian setelah Nabi yang paling afdal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi di Baghdad sampai abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, itu orang Baghdad. Tahu Baghdad nggak Bu? Di mana tuh? Di Parangtritis? Apa di Gunung Kidul? Baghdad itu ibu kota Irak. Irak tuh di mana? Di Jawa Timur apa Jawa Tengah? Amerika katanya. Amerika. Amerika Amerika itu hati tepi. Jauh. Yang penting jauh kita Amerika gitu ya. Itu di Timur Tengah, bukan di Mekah, itu bukan. Itu di timurnya Mekah, ada namanya negeri Irak. Kota namanya kota Baghdad. Di masjid lagi rame antara ahlu sunnah dan ahli Syiah. Masing-masing punya argumen bahwa Imam Ali, kelompok Syiah mengatakan lebih mulia dari semua sahabat, sedangkan ahlu sunnah Abu Bakar lebih mulia dari. Ahlu sunnah pun pecah jadi 3. Ya, Syiah 1. Siapa yang lebih mulia? Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada satu yang menonjol, Utsman gitu. Kenapa? Utsman bininya 2 dan dua-duanya putri Rasulullah SAW. Loh, ada urusan apa? Urusan perbinian. Urusan perbinian jadi lebih mulia. Datanglah seorang imam lainnya, Abul Faraji Abdurrahman ya, Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa kata beliau? Kalian repot-repot amat ya. Afdalun nas ba'da nabiyina Muhammad SAW man kana imra'atuhu tahtahu. Man kanat imra'atuhu tahtahu. Siapa yang perempuannya boleh jadi putrinya atau istrinya di bawahnya. Di bawahnya itu di bawah siapa?
di bawah Nabi Muhammad. Di bawah itu maksudnya pasangannya. Siapa yang putrinya atau anaknya atau pasangannya, tahtahu, di bawahnya gitu. Coba cek. Abu Bakar putrinya siapa? Aisyah. Aisyah istri dari siapa? Oke, gadis. Sayyidah Hafsah binti Umar, itu suaminya siapa? Hafsah. Itu istri Rasulullah SAW, lebih janda. Utsman menikah dengan siapa? Ruqayyah. Terus Ummu Kulsum. Itu dua putri ini anak siapa? Sayyidina Ali menikah sama siapa? Fatimah. Abu Bakar putrinya, istrinya Nabi, tahtahu. Itu bahasa Arabnya. Umar putrinya tahtahu, di bawah Nabi. Utsman putrinya Nabi, tahtahu, di bawahnya Utsman. Ali putrinya Nabi, keturunannya Nabi. Akhirnya orang yang lagi debat itu, ini maksud bahasa Arabnya apa? Orang Arab bingung sama kalimat. Kan orang Gunung Kidul, orang Arabnya bingung. Man kanat imra'atuhu tahtahu. Saya aja 2 hari belum ngerti bacaan itu. Pertama baca 2005, hari saya nggak ngerti. Baru ngerti pas belakangan, ya. Baik. Akhirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, nama awalnya Ali bin Husain, tidak boleh keluar masjid, karena setiap keluar masjid, keluar rumah, ya, nggak boleh pergi ke masjid, nggak boleh kemana-mana, karena kalau keluar orang cium tangan, badannya, kakinya semua. Itu kalau Ali bin Husain melamar perempuan, gak ada yang nolak. Kalau bapak ini pas kayaknya ada yang nolak, ya. Kalau Sayyidina Ali bin Husain bin Ali, cucu dari Sayyidina Ali, ngelamar, itu nggak perlu ngelamar, orang datang ngamarin, wahai cucu baginda, ini putriku, mohon diterima nikahi, gitu, pengen dapat bibit. Tapi beliau sibuk ngapain? Di rumahnya yarka wa yasjud wa yusabbih wa yazkurullaha dzikran katsira, sehingga disebutkan sujud dan rukuknya setiap hari 1000 rakaat. Ada yang bisa sholat 1000 rakaat. Kalau 22 berarti 500 kali sholat, 500 salat. Ada yang pernah coba? Itu yang terhitung. Yang tidak terhitung kita nggak tahu. Maka diberi gelarlah beliau oleh para ulama Zainal Abidin. Tapi guru saya bilang itu bukan gelar dari ulama, gelar dari langit. Wallahu a'lam, ya. Maka yang punya gelar, punya nama Zainal Abidin, punya beban berat itu. Mesti punya sholat 500. Oh, ada caranya. Tahu nggak caranya? Pergi umroh. Sekali sholat sama dengan 100.000 terus balik, ya. Wabnihi al-Baqir, ya. Lalu anaknya Muhammad al-Baqir, sebaik-baik wali, dan setelahnya Ja'far Shadiq, al-Imam As-Shadiq al-Hafali. Kenapa saya sebutkan ini? Karena silsilah, tadi saya dengar Kiai nyebut sanad, ya. Kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Semua silsilah ilmu, silsilah zikir, silsilah mazhab, tarekat pasti rungkat. Rungkat tuh judul lagu tuh, ya. Entek-entekan gitu, ya. Aku nggak ngerti bahasa Jawa sih, ya. Jadi semua nasab, sanad, silsilah ilmu akan hancur, binasa, punah, kecuali sanadi yang bersanad kepada aku. Maka coba perhatiin semua imam mazhab. Coba, imam mazhab ada berapa yang masyhur? 4. Satu siapa? Syafi'i nomor 3. Pertama dulu Abu Hanifah Hanafi. Kedua Malik, Maliki. Ketiga baru Syafi'i. Yang terakhir Hanbali, itu Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah
Itu orang cerdas, siapapun debat sama dia kalah. Itu Abu Hanifah mengatakan, kalau aku tidak jumpa dengan ahlul bait bernama Ja'far Shadiq, tentulah aku binasa. Jadi orang sombong, sok pinter. Jadi mohon maaf nih, nyokolain anak di sekolah-sekolah yang pintar debat, itu wajib anaknya ditemuin dengan ahli kolbu. Kenapa? Kalau nggak antar songong. Betapa banyak santri keluar pesantren sombong-sombong karena dilatih nyari-nyari kelemahan dalil orang. Namanya bahsul masail, memperkuat dalil kita, memperlemah dalil orang. Saking seringnya berbahsul masail, akhirnya nggak tahu adabnya bahwa bahsul masail itu ada tempatnya, ada waktunya. Nggak semua tempat, nggak semua saat. Akhirnya semua orang dicari kesalahannya, padahal masih sesama ahlus sunnah. Itu Abu Hanifah kalau nggak jumpa dengan Ja'far Shadiq, maka dia jadi kiai tukang cari aib orang. Ada nggak kiai yang begitu? Amin. Ada. Semoga nggak ada. Semoga nggak. Imam aja ada, apalagi cuma kiai. Abu Hanifah punya kawan namanya Hamad bin Salamah. Hamad, ya, bukan Hamad bin Salamah kalau yang ini, ya. Dia punya kawan Hamad, udah lama nggak jumpa. Ini kiai. Hamad ini diadu domba oleh murid Abu Hanifah. Kata murid Abu Hanifah, "Oi Hamad, Abu Hanifah sudah berfatwa dengan fatwa yang aneh." Jadi yang adu domba kiai siapa? Santri. Kalau kiainya bukan ahlullah, maka diadu domba mau. Pernah melihat kiai debatnya? Sesama kiai cari kesalahan? Di YouTube lagi rame. Di YouTube lagi rame, Pak. Ya, apalagi rame-rame nasab, ya. Lagi rame nasib. Beda nasib, dia terkenal, yang ini nggak terkenal gitu. Maka saya sering tanyakan ke beberapa kawan, ya, yang iri sama pedagang, pejabat atau pedagang juga? Bener ya? Yang iri sama wakil rakyat, anggota DPRD, itu anggota DPRD atau anggota pemain sepak bola? Ya. Yang iri sama politisi. Yang iri sama kiai siapa? Kiai. Ngeri nggak? Mengerikan. Ya. Kalau dulu kiai itu kata orang wali, tapi wali kan ada dua, wali setan, ada wali Allah. Dari dulu, ya. Dari dulu itu ada wali ketiga katanya, wali daya. Ini ajaran sesat kiai. Abu Hanifah kalau nggak berguru kepada Ja'far Shadiq, dia mengatakan aku pasti binasa, rusak. Imam Malik juga begitu. Imam Syafi'i berguru ke murid-murid beliau. Imam Ahmad bin Hanbali juga berguru ke murid-muridnya. Itu fikih Syafi'i yang kita pakai. Kalau dalam thariqah, coba cek thariqat Qadiriyah itu ke atasnya ke Sayyidina Ja'far Shadiq. Ini Syiah, bukan. Ahlul Bait zuriat Nabi itu nggak ada urusannya dengan Sunni Syiah. Ahlul Bait itu sanad. Orang Sunni, Ahlus Sunnah, orang Syiah memang memperebutkan beliau-beliau ini. Maka Ahlus Sunnah punya silsilah kepada Imam Ja'far, orang Syiah juga punya silsilah kepada Imam Ja'far. Jangan gegabah mengatakan kalau bersanad bersilsilah kepada Ja'far berarti Syiah. Enggak begitu. Karena kami dapat riwayat Sayyidina Ja'far mengusir orang Rafidah, kelompok pemuja Ahlul Bait yang berlebihan. Tarekat Naqsyabandi dan Qadiriyah wal
Naqsyabandi itu kepada Sayyidina Ja'far. Tapi Ja'far itu tahukah Bapak Ibu? Dia punya ibu, ibunya cucu dari Abu Bakar Siddiq. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir itu punya istri. Istri itu namanya Fatimah juga. Fatimah, ya, binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Berarti hati-hati nih kalau ada yang Syiah suka menghujat Abu Bakar. Sayyidina Ja'far imam keberapa? Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far. Berarti imam ke-6. Imam ke-6 ini darahnya campuran antara Abu Bakar dan Ali. Dari sisi ibu cicit Abu Bakar, dari sisi ayah cicit Sayyidina Ali. Tapi kenapa tarekat Naqsyabandi lebih sering menggunakan sanad silsilah kepada Abu Bakar? Itu pinter-pinter politik tarekat. Di zaman itu Abbasiyah, mereka benci dengan Sadah Alawiyah, maka mereka menyebutkan sanad Sadah Siddiqiyah, Abu Bakar As-Siddiq. Apa beda zikir Qadiri Naqsyabandi? Kalau Qadiriyah ini zikirnya pakai hentakan, la ilaha illallah, gitu ya. Tapi tidak sekedar hentakan lisan, yang dihentakkan kemana? Ke dalam qalbu. Ini kabar gembira. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan ini kabar gembira untuk orang yang mengamalkan thariqah. Karena zikir seperti ini hanya ada di thariqah. Saya sudah belajar macam-macam mazhab dan aliran, hanya orang thariqah yang amalin ini. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Man qala la ilaha illallah, ya, min qalbihi aw lisani. Ya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari kalbunya atau jiwanya, haramahullahu 'alan nar, haramahullahu 'alan niran. Allah haramkan dirinya, jasadnya dari api neraka. Yang membaca zikir la ilaha illallah dengan qalbu siapa? Kalau baca la ilaha illallah burung beo boleh. YouTube ada diputar tuh, zikir la ilaha illallah 7 jam non-stop. Ada gitu ya? Ada. La ilaha illallah 24 jam non-stop ada. Apakah YouTube duluan masuk surga? Maybe. Maybe dong. Kayak orang Jawa, maybe gitu. La ilaha illallah itu zahirnya, syariatnya man qala la ilaha, thariqatnya min qalbihi, dibaca dari dalam qalbu. Itu thariqat, itu dalil berthariqat. Jadi kalau orang nanya apa dalil berthariqat, dalilnya sahih Bukhari, siapa yang baca la ilaha illallah min qalbihi, dari dalam qalbu. Kalau zikir la ilaha anak TK bisa, anak PAUD boleh. Tapi apakah mereka baca la ilaha dengan qalbu? Kan tidak. Kalau orang talqin zikir, dia diajar mulai dari lisan, dibawakan ke badan, dibawakan ke pikiran, lalu dihunjam ke dalam. Makanya dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan gitu caranya itu sebenarnya cara mengkondisikan diri. Dalam ilmu psikologi dan kedokteran disebut conditioning, mengkondisikan diri supaya siap menyebut nama Allah. Begitu nggak zikir di sini? Ya. La ilaha illallah. Bukan gerak kepala yang penting. Yang penting gerak kalbunya. Oh, Nabi nggak pernah zikir dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan. Nabi nggak perlu begitu, karena Nabi sudah bersama Allah. Jadi kapan ini Bapak Ibu nggak perlu pakai pejam mata, ditarik napas, dibaca dari titik di bawah pusar gitu ya, dibawa ke ubun-ubun ke bahu kanan. Kapan itu nggak perlu? Kalau sudah bersama yang punya nama. Udah begitu belum? Belum toh? Belum, karena belum. Cobainlah. Ya. Oh, jangan dicoba nanti.
nanti melanggar wilayah saya, melanggar wilayahnya Mbah Ahmad Halwani gitu. Nah itu nanti latihan saja zikir di sini ya. Jadi ada caranya nanti itu nggak boleh diobral, mesti betul-betul muridnya minta. Kami dengan hati paling dalam minta gitu, baru dikasih. Mesti kalau bunyi siap. Kalau nggak mikir-mikir, lo kok zikir kepalanya gini? Coba tanya sama orang yang zikir begitu, dia nggak sadar kepalanya ngangguk-ngangguk, la ilaha illallah gitu, nggak sadar loh. Coba Bapak Ibu dari tadi ngangguk-ngangguk, sadar nggak? Sadar nggak? Bid'ah loh itu. Bid'ah loh itu Bapak Ibu. Ketika saya nggak begitu kan, padahal kita nggak nyuruh juga, kita cuma bilang tidak, tapi dia langsung. Kalau orang India, iya itu begini. Jadi gerak kepala itu jangan memecahkan fokus. Yang paling inti itu kolbunya yang paling inti. Yang saya terima dari guru saya, Syekh Maulana Muhammad Nuruddin, dia nggak pakai begini. Dia dari ke atas bawah begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Matanya dipejam dan menghunjamnya sama ke dalam kolbu. Lalu kami berguru ke Buya Hasan Basri, bukan lagi dari pusar ke ubun-ubun, ada lagi titik yang lain. Itu cuma cara ini boleh nggak dipakai kalau kolbunya sudah on. Kalau kolbunya sudah bersama Allah nggak ada masalah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Shibli, teman Al-Hallaj itu ya Syekh Siti Jenarnya orang Jawa. Nah, di Arab namanya Hallaj. Al-Hal, tahu Syekh Siti Jenar? Itu kok pakai Siti, perempuan ya? Sayyidi. Jadi Syekh Siti Jenar ini punya kawan namanya Shibli. Siapa namanya? Shibli ini punya murid nyinyir, baru dapat hadis. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang sakarat la ilaha illallah. Dia lihat gurunya sedang sakarat. Gini. Nah, orang sekarang ini kan macam-macam, ada yang matanya melalak, ada yang badan begini, ada yang dadanya begini, macam-macam. Datang muridnya nggak mengerti makom gurunya. Dia panggil, ya Syekh, ya Abu Bakar, kul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gurunya, ente diam, skut. Muridnya bingung, ini kok guru melawan sunnah ini ya? Guru mulai bid'ah ini. Tapi dijawab oleh Tuan Syekh Abu Bakar Shibli, uskut, diam. Aku sedang asik dengan yang engkau sebut namanya. Aku sedang asik dengan yang engkau sebut namanya. Jangan diganggu. Orang seperti ini tidak perlu ditalkin. Semoga kita sebagian kita diberi hak seperti itu. Amin ya Rabbal. Gimana caranya? Sebelum tidur zikrullah. Sebelum tidur pakai zikir apa sebelum tidur? Awalnya zikir lisan masuk ke dalam hati. Tidurlah pakai hati. Nanti dikasih satu makom, matanya tidur, hatinya bangun. Kayak siapa? Kayak jomblo-jomblo sedang kangen ya. Bayangkan jomblo rindu, itu bisa begitu. Apalagi orang yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya jomblo-jomblo ya. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hambaku jika dia menyebutku. Menyebutnya dengan apa? Kalau menyebutnya dengan lisan, maka berkat turun. Kalau menyebutnya dengan qalbu, tenang turun. Kalau menyebutnya pakai sir, ilmu turun. Jadi cara nyebut itu ngaruh. Nah, saya tutup dengan satu hadis ya. Hadisnya agak panjang. Bisa jadi sepanjang barusan. Hadisnya mungkin sudah pernah dengar, tapi penjelasannya insya Allah ada yang baru. An Tufail bin Ubay bin Ka'ab. An Tufail bin Ubay dari ayahnya, an abihi, beliau mengatakan, ayahandaku pernah bercerita. Jadi ini ayah memberi pengajaran untuk anaknya. Kata sang ayah, wahai Ananda,
Dahulu aku pernah jumpa Sayyidina Muhammad SAW. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, inni uksirus salah alaik. Aku ini termasuk orang yang wirid salawatnya banyak. Fakam aj'al laka min salati. Kira-kira kalau aku zikir salawat, salawatku untuk engkau porsinya berapa? Ayo, Bapak Ibu, ini salawatnya untuk Rasulullah berapa setiap hari? Berapa? Minimal 5 kali gitu ya. Setiap tahun berarti 10 kali dong? Ya. Lumayan pelit. Masa kita ini sekali aja dikasih hadiah orang, terima kasihnya berkali-kali. Rasulullah SAW itu ngasih kita tiap detik, tiap nafas itu ada berkah dari Sayyidina Muhammad SAW. Cuma karena nggak kenal sumbernya, kita nggak berterima kasih kepada beliau. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, berapa baiknya aku sholawat untukmu? Wiridku sebanyak apa untukmu, wahai baginda? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya mampumu berapa? Dijawab oleh Sayyidina Ubay, bagaimana jika seperempat dari sholawat wiridku untukmu, wahai Rasulullah? Lalu kata baginda SAW, oh itu bagus, tapi kalau lebih banyak itu lebih bagus. Nabi melihat Sayyidina Ubay ini hobi beramal, maka dipush, didorong terus naik, dimotivasi terus. Oh udah, kalau begitu 50%, kalau tadi seperempat 25%, kalau gitu 50%. Kata Nabi, oh itu keren, tapi ente sekelas kamu mesti lebih banyak. Maka dikatakan sulusain, 75% dua yang baginda. Itu bagus, tapi sekelas kamu lebih banyak dari itu lebih baik. Akhirnya dia mengatakan, baik wahai baginda, aj'al salati kullaha lak. Aku jadikan semua wiridku salawat kepada engkau sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikir, misalnya zikirnya 1000, seperempatnya berapa? 200. Kalau setengahnya, 2/3-nya, 70%-nya 750. Kalau fullnya 1000. Yang berzikir 1000 sehari, lalu siangnya 1000, malamnya 1000, nama imamnya Abul Mawahib Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Siang 1000, malam 1000. Itu beliau hari-hari merasakan jumpa rohaninya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau pernah mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-bashar la kal-bashar. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Sayyidina Muhammad, manusia yang lain dengan manusia biasa. Itu langsung mimpi baginda. Kata Nabi, ghafarallahu lak, asbab kamu berkata seperti itu, Allah ampuni dosamu. Ya, itu ada di Simti Duror ya, basyarun la. Jadi setiap orang baca basyarun la kal bashar, Allah ampuni dia. Apalagi Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak, itu ghafarallahu aja baca. Ya. Terus itu secara angka, kalau pakai ilmu zauk rasa, karena ini judulnya apa ngaji kita? Ngaji roso ya, ngaji rasa. Rasa itu zauk, nyampe di Jawa jauh. Kalau pakai rasa itu baru tumbuh kalau kenal. Udah kenal muncul cinta, kalau ada cinta muncullah rasa rindu. Orang rindu itu pakai jam-jaman atau jamnya nggak ada batasnya. Gimana? Cinta itu terbatas ya. Jadi setiap jam 7 aku rindu gitu ya. Emang gitu? Emang rindu ada jam-jamnya? Kan enggak. Maka kalau mengikuti rasa, jika zikir sholawatnya baru pada lisan, maka orang itu akan sibuk dengan angka. Itu yang disebut rubu, keberkahannya 4/4.
Berapapun banyak dia sholawat, dihitungnya seperempat, karena dia baru lisan. Ini penjelasan Zauknya nih, ya, tafsir syarah isyarinya. Kalau dia sudah mulai bersolawat dengan kolbunya, kolbunya mulai solawat, lisan membaca, kolbu menyertai kerinduan, maka dihitunglah itu nisf, setengah, 50%. Apa ciri-cirinya? Itu yang dijadikan pembukaan dalam syair-syair, ya. Setiap perindu kalau disebut namanya maka mengalirlah air mata. Setiap yang rindu kalau disebut nama kekasihnya nangis nggak? Nangis ya? Bapak pernah rindu nggak, Pak? Ya, kalau Pak rindu langsung mudut ya. Kalau ibu ini rindu air matanya langsung ngalir. Nggak pernah jumpa Nabi Muhammad. Kenapa kalau salawat bisa nangis? Kenapa? Gila. Orang gila ya. Tubuh ini nggak pernah jumpa Nabi Muhammad, tapi kalau roh kita pernah jumpa nggak? Roh pernah jumpa nggak? Maka mengingat Rasulullah jangan dengan otak ini. Mengingat Rasulullah pakai kolbu, pasti langsung. Karena kolbu itu tempat menyimpannya rasa rindu. Roh kita yang dulu itu ditiupkan ke tubuh ini, roh itu dulu pernah jumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Maka jika disebut namanya, bergetar kolbunya. Jadi kalau orang menyebut bersolawat kepada Nabi dengan kolbu, itu walaupun dia baca sekali, itu sama dengan orang baca dengan lisan dibawa. Dihadir rasa rindu kepada Sayyidina Muhammad SAW itu sekali setara dengan sehari semalam dengan lisan, tapi kolbunya nggak ikut. Orang sholawat nggak pakai kolbunya diberkahi. Maka artis-artis itu ikhlas gak ikhlas diberkahi zahirnya, dompetnya nggak pernah kering, ya. Pasang di YouTube, ya, viewernya banyak, nanti dapat koin, dapat dolar dia. Karena dia mengharumkan Nabi Muhammad SAW dengan lisannya, dengan musiknya, dengan gendangnya, maka Allah akan berkahi dompet-dompetnya. Orang yang membaca nama Nabi Muhammad SAW dengan kerinduannya, Allah ruang kolbunya dengan nur. Bagikan nur yang Allah bagi ke dalam ruang-ruang kolbunya. Itu yang bikin muridnya kemudian nyaman kalau zikir, karena nggak dapat pembagian gratis, senang nggak dikasih hadiah. Dan kita ini disebut Sayyidina Muhammad SAW, ya, beliau mengatakan ana rahmatun muhda, aku ini rahmat kasih sayang yang menjadi hadiah untuk kita. Seorang itu dia pembagi hadiah nur rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibagi-bagi. Jadi yang dibagi mursyid-mursyid itu nur Nabi. Ilmu zikir ini, la ilaha illallah, itu lebih mulia dari langit dan bumi. Ini mohon maaf, yang punya mobil, punya motor, lebih mulia mobil, rumah, usaha, atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Bener? Mau nggak tukar sama saya? Ya, karena imannya kurang kuat. Bukan imannya kurang kuat, ma'rifatnya kurang tajam. Ibu-ibu ini kan nggak mau kan kalau nikah maharnya sholawat. Nabi Adam nikah maharnya sholawat. Nggak mau kan? Maunya apa? Rupiah, ya, seperangkat alat sholat dan kunci rumah, gitu ya. Gitu ya. Kuncinya doang. Kuncinya doang. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau sholawat dengan kolbu, dompet kolbu yang penuh, dompet yang di luar gimana?
Masa kosong? Orang nggak ikhlas aja dipenuhin, masa yang pakai kolbu kismin miskin? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jika orang bersolawat dengan lisan, Allah kayakan zahirnya. Masa orang yang solawat dengan kolbu, Allah miskinkan zahirnya? Pasti ngikut, cuma dia nggak kepikiran duit. Solawat 400 supaya duitnya banyak, nggak begitu dia gitu. Solawat 400 supaya usahanya lancar, nggak begitu. Karena solawat itu lebih mulia dari surga. Bayangin coba, dari langit, dari bumi. Satu solawat loh. Satu solawat lebih mulia dari langit dan bumi, dari surga, semuanya. Kenapa? Di situ ada dua nama, Allahumma, lalu sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Lebih mulia surga atau Nabi Muhammad? Benar. Kira-kira nih, pilih bersama berjuang dengan Nabi Muhammad atau masuk surga? Serius. Baru berjuang dengan pewaris Nabi Muhammadnya udah gak kuat, ya. Gimana nanti berjuang dengan Nabi Muhammad? Nabi itu diuji lebih berat dari kiai. Karena asyadun nas balaan al-anbiya, yang paling berat diuji itu Nabi. Kiai itu cuma berapa paling? Nabi dituduh gila, saya pastikan nih kiai bakal dituduh gila. Kiai dituduh dukun, kahinun, pasti nih. Saya nggak tahu nih, saya kan bukan orang Gunung Kidul. Tapi kalau rada-rada nih kayaknya tulis tarekat gitu, pesantren Al-Qadiri, bakal dituduh pasti dukun. Karena kiai, dia bukan dukun, cuma orang datang kalau sakit minta doa sembuh. Terus apa kata orang? Tuduh. Ya, memang kiai itu serba bisa sih, karena Allah membisarkan dianya nggak bisa apa-apa. Ntar dituduh lagi sahirun, udah kali kiai. Jadi ada dukun nyerang tapi tumbang, kata si dukun, itu penyihir hebat. Udah belum? Udah ya? Jangan-jangan udah. Lo gimana enggak? La ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu siapapun serang pasti nggak tembus. Siapapun berlindung dengan la ilaha illallah pasti diamankan oleh Allah. Walaupun dia nggak sholat nih berarti. Walaupun dia nggak sholat, maka jangan heran ada dukun, ada anak-anak muda preman itu terparung di pasar, badannya nggak apa-apa. Kita tanya, loh, kamu kenapa badannya aman, yang lain hancur? Ternyata dia merem zikir la ilaha illallah lalu dipukul orang, tapi badannya nggak apa-apa. Itu bukan satu dua orang, kawan saya begitu. Tapi jangan dicobain Pak ya, tarik patok ular. Ya, itu butuh keyakinan kuat, karena di hadisnya mustaiqinan, jangankan api dunia, api neraka aja nggak nyambar dia. Mustaiqinan min qalbi. Tarekat itu latihan yakin. Sebagaimana kalau perlu sekolah nggak anak-anak nulis? Kalau mau menulis nama Allah di kolbu, perlu sekolah nggak? Perlu sekolahnya, namanya thariqah. Ya, nama sekolahnya thariqah. Berarti buat thariqah perlu nggak? Perlu apa sesat? Perlu apa? Perlu. Udah mulai ngantuk nih ya. Masih on saya lihat ya. Masih on. Sampai subuh kayak gini. Terus di hadis itu dikatakan seperti 2/3. Habis itu terakhir baru, kalau begitu wahai baginda, aku salawat semuanya untukmu. Kalau sepertiga itu pakai yang disebut sir. Sir itu rahasia. Kolbu itu sudah rahasia. Kolbu ini dalamnya ada rahasia lagi disebut sir. Di situ Allah menurunkan ilham.
menurunkan ilmu makrifat. Jadi makrifat itu nggak turun ke otak, turunnya ke dalam kolbu. Kalau ke otak bisa amnesia, bisa lupa. Kalau tidur hilang ilmunya. Tapi kalau masuk ke kolbu, syaitan takut walaupun dia sedang tidur. Karena kolbu tidak pernah yang tidur ini tidur. Maka orang kalau ilmunya cuma analisa, cuma hafalan, baca kitab nih, tapi hafalan kitab lalu analisa kitab, siap-siap Anda nanti kalau pikun ilmunya hilang. Tapi kalau ilmunya turun ke kolbu, maka Nabi SAW mengatakan ciri-ciri khawarij, kelompok musuh Allah di akhir zaman, hafal Quran, sholatnya bagus secara zahir, tapi Qurannya, sholatnya nggak tembus sampai ke, jangankan kolbu, kerongkongan pun nggak tembus. Itu dalil wajib belajar kolbu kalau nggak mau menjadi musuh Allah di akhir zaman. Kelompok khawarij itu, ini ciri-cirinya, perhatikan. Tahkiru sholatuhum bisolatihim, meremehkan sholat kamu dibandingkan sholat mereka. Ini mohon maaf, saya sudah sering dengar orang meremehkan sholat orang thariqah. Apa itu sholatnya bid'ah gitu, apa tuh zikir geleng-geleng kepala, ngeremehin. Itu ciri-ciri khawarij, hati-hati. Kelompok khawarij itu yang ruku minal millah kama yang ruku sahmu, ya, keluar dari millah seperti keluarnya panah dari busurnya. Ya, mengerikan, cepat keluarnya. Kabar buruknya di Indonesia hari ini mulai banyak. Ya, walaupun kita pengajian ini rame, tapi orang begitu mulai rame. Ya. Tadi saya nanya di awal, kira-kira syaitan senang nggak kalau orang kenal Allah? Senang nggak? Kira-kira setan senang nggak kalau orang zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Senang nggak? Terus kalau ada yang nggak senang, tapi dia bukan jin, gimana dong? Jangan-jangan apa? Syayatinul jinni wal insi. Kalau itu terjadi, cukup kita bertawus, jangan tuduh ente setan, jangan gitu. Ya, cukup bertawus, terus kita auzubillah minasyaitonir rajim. Dan ditutup hadisnya kata Nabi SAW ketika Ubay mengatakan, kalau begitu wahai baginda, aja'al sholati kullaha lak, aku jadikan semua wiridku semuanya bersolawat untukmu. Apa jawab Nabi SAW? Karena Sayyidina Ubay sudah sampai maksudnya, maka Nabi beri manfaatnya. Jangan dibalik, ini banyak ustaz membalik. Manfaat dijadikan tujuan dijadikan tujuan ngaji kenal Allah, manfaatnya hati tenang. Manfaat sholawat mengenal Nabi Muhammad SAW, manfaatnya rezeki lancar. Jangan dibalik, sholawat supaya rezeki lancar, itu kebalik. Ya, zikir supaya badan kita dijaga Allah, bukan zikir itu supaya kenal Allah, nanti badannya dijaga Allah. Nah, yang bolak-balik ini kerjaan syaitan itu, hati-hati. Jangan sampai tujuan zikirnya salah. Nah, ini yang pernah kita singgung malam tadi, ilahi antama, ya Allah, hanya engkau tujuanku, bukan rezeki lancar, bukan biar dapat jodoh, bukan biar hati tenang. Emang kalau hati gak tenang gak mau zikir? Berarti Tuhannya bernama Sang Tenang. Ya. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau wahai Ubay berzikir, bersolawat dengan cara seperti itu, dengan tujuan yang sudah tepat, idzan tukfa hammuk, yukfa hammuk wa tughfar dzanbuk. Kalau begitu wahai Ubay, kau sudah sampai pada tujuanmu, engkau dapat dua manfaat. Apa manfaatnya? Dicukupkan semua keinginanmu, diampuni dosa-dosamu. Ini faedah sholawat.
Apa faedah salawat? Ini bukan tujuan salawat ya. Keinginan, apa aja keinginan, mau dunia ataupun akhirat. Nggak perlu minta. Dalilnya apa? Hadis Tirmizi, man syaghalani dzikri an mas'alati a'taituhu ma lam u'tiya bihi sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta, nggak sempat doa, sibuk zikir, sibuk sholawat, nggak sempat doa, nggak sempat minta hajat, u'ti, aku beri kepadanya malam u'ti, ya, yang aku belum berikan kepada orang yang meminta-minta. Maka lebih tinggi orang ahli zikir atau meminta-minta? Lebih tinggi orang bersolawat atau yang berdoa meminta-minta? Kalau orang berdoa, sering yang muncul nafsunya. Maka Nabi mengatakan doa paling tinggi bukan engkau menyebutkan hajat. Doa tertinggi ketika engkau bersyukur, alhamdulillah, afdalud doa, alhamdulillah. Berarti doa paling tinggi bukan nyebutin hajat, tapi mengenal Allah tempat meminta hajat. Coba dibalik, ya. Sekarang itu banyak orang menyebutkan hajatnya, tapi dia bingung mintanya ke siapa. Orang doa, dia doa, tapi siapa yang diminta bingung. Nah, jangan sampai begitu. Maka wajib belajar ma'rifatullah, ya. Berdasarkan ini, ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, semoga tujuan kita bersolawat, berzikir tambah jelas, yaitu mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapat syafaat Rasulullah. Adapun manfaat dunia akhirat, ya, sembuh sehat, kerja lancar, rezeki banyak, itu hanyalah bunga bonus. Seandainya bonusnya diundur, zikirnya diundur nggak? Maka ciri-ciri munafik, jika dia diundur sejenak saja bonusnya, maka dia mulai ragu, syak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syak kepada Allah dimulai dengan syak kepada guru, karena guru itu babullah qabla babin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang fana pada gurunya, itu awal dia fana pada Nabi. Orang fana pada Nabi, barulah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu, ini lumayan panjang ini. Doa kita pakai bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Oke, saya request sholawat dulu ya, Rasulullah. Ala Jawa. Boleh pakai gendang, boleh, biar tambah bid'ah. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik